Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dayan Hisni. Saat ini kita di minggu keempat. Minggu keempat ini kita akan bahas tentang present participle dan past participle. Minggu yang lalu kita sudah mereview detail tentang subject, verb, dan object of preposition. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwasannya present participle dan past participle juga bisa mengecoh teman-teman yang akan melakukan tes TOEFL, seperti itu. Seperti apa sih present participle dan past participle itu? Mari kita belajar di next slide. Seperti yang teman-teman lihat di slide ini, present participle itu adalah verb ing, ya, verb ing. Dan present participle dapat menjadi verb atau dapat menjadi sebuah adjektif atau kata sifat. Oke, kapan sih present participle dikatakan dia sebagai kata sifat dan sebagai verb? Oke, kita akan bahas detail di sini. Present participle itu adalah sebuah adjektif apabila tidak didahului oleh to be. Apabila present participle dapat bertindak atau dapat menjadi sebuah verb atau kata kerja ketika didahului oleh to be. Seperti itu. Saya ulang. Present participle itu adalah sebuah verb ing. Dia bisa menjadi dua, bisa menjadi adjektif dan bisa menjadi verb. Kapan menjadi adjektif? Ketika present participle menjadi adjektif atau kata sifat adalah ketika verb ing tanpa didahului atau tanpa imbuhan to be di depannya. Tapi ketika verb, present participle bertindak sebagai verb apabila didahului oleh to be. Seperti itu ya. Itu kata kuncinya atau keywordnya. Kita lihat di sini. It is part of the verb when it is accompanied by some form. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi present participle ketika berbentuk verb dia akan didahului oleh to be. Oke. Kita lihat di sini langsung kepada exercise. Di sini ada exercise. Exercise. Each of the following sentence contain one or more present participle atau verb ing. Underline subject one and underline verb twice. Oke, kita lihat di sini number one. Dibaca bersama-sama ya sama teman-teman. The crying baby needs to be picked up. Kita identifikasi dulu seperti yang pada pertemuan sebelumnya. Identifikasi dulu. Di kalimat nomor satu ini, mana subjeknya, mana verbnya, mana verb ing-nya, atau mana present participle-nya. Number one, the crying baby. Subjeknya yang mana kira-kira? Ya, subjeknya adalah baby. Lebih lengkapnya adalah the crying baby. Baby yang menangis. Ya, baby yang menangis. Ya, bayi-bayi yang menangis, bayi yang menangis. The subjeknya adalah baby. Kemudian kita lihat verbnya. Adakah verb di sini? Needs to be picked up. Ya. Needs, di sini ada needs, ada S. Ini adalah verb. Kemudian kita identifikasi lagi selanjutnya. Mana present participle-nya? Present participle-nya adalah crying. Kenapa crying? Disebut present participle atau adjektif karena di depannya dia tidak ada to be. Do you understand? Oke. Untuk lebih memahami kembali, kita lanjut ke contoh nomor 2. Kita lihat di contoh nomor 2. The clothes are lying on the floor should go into the washing machine. Coba teman-teman perhatikan nomor 2. Mari kita sama-sama identifikasi mana yang subject, which one the subject, which one the verb, and which one the present participle. Let's see. The clothes are lying. Yang mana subjeknya? Nice. Subjeknya adalah clothes. Ya. How many subject? More. Banyak. Many ya. More than one. Karena ada S. Clothes. Kemudian are lying. Nah, di sini are lying ini bertindak sebagai present participle atau verb? Oke. Kira-kira apa? Are lying. Yes. Are lying adalah satu kesatuan. Disebut dengan verb. Ya. Namun, jika are-nya ini dihapus, are-nya ini dihilangin dari nomor 2 ini, cuma lying, misalnya the clothes lying. Nah, lying-nya ini bukan bertindak sebagai verb, tapi present participle atau adjektif. On the floor, kita ingat lagi minggu sebelumnya, yang object of preposition. On the floor. On the floor adalah object of preposition. Should go
Into adalah object of preposition. Into washing machine, ya, object of preposition. Sehingga kalimat nomor 2 ini benar apa tidak? Berdasarkan strukturnya. Strukturnya maksudnya apakah dia consist of subject, verb, and object and present participle? Yes. Number 2 is correct. Karena ada subject dan ada verb. Ya, setiap yang saya sampaikan sebelumnya, each sentence in English must consist of one subject and one verb. Except there are two sentences, ya, ada konjungsinya. Number 3, the waiters bringing the steaming soup to the waiting dinners. Oke, di nomor 3 ini, let's see, benar apa tidak kalimatnya? Benar? Ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan tidak, ya. Oke, the waiters ini adalah subjeknya. The waiters, subjek. The waiters, subjek. Kemudian, apakah ada verbnya di nomor 3 ini? Kita lihat baik-baik, nomor 3, apakah ada verbnya? Yes, nomor 3, there is no verb. Why there is no verb? Because the bringing, ya, bringing di sini adalah tidak didahului oleh, benar sekali, tidak didahului oleh to be, ya. Tidak ada to be di sininya nih. Tidak ada to be sebelum bringingnya, ya. Jadi bringing di sini bertindak sebagai present participle, betul sekali, ya. Bertindak sebagai present participle atau adjective. How about the waiting? How about the streaming? Ya, tidak. Jadi streaming dan the waiting ini hanya untuk pelengkap saja, ya. Tidak bertindak sebagai subjek, tidak bertindak juga sebagai present participle. So number 3 is incorrect. Do you understand? Yes. Now we are going to answer number 4. Ya, number 4. Let's read together. Ya. Most of the striking workers are walking the picket line. Apakah kita harus mengerti artinya? Saya pribadi pun juga kadang nggak mengerti artinya apa. Namun kita bisa tadi general strategis, kita bisa mencari, mengidentifikasi, ya, mana subjek, mana verb. Oke. Most of the striking workers. Kira-kira subjeknya mana? Striking workers? Only this? Really? No. Ya. The subject is most of the striking workers. Is this the subject? Yes. This is the subject. How many subject? More than one. Why? Because there is S. Ada S-nya di sini. Jadi lebih dari satu, workers. Ya, kemudian are walking the picket line. Is there any verb in this sentence? Yes, nice. Di kalimat ini ada verbnya. Apa verbnya? Verbnya adalah are walking. Kenapa verb bukan present participle? Karena di sini ada are. Di sini walking. Kalau are-nya dia hilang, kita hilangkan misalnya. Kita hilangkan. Ketika dihilangkan, dia jadinya most of the striking workers walking the picket line. There is no verb. Karena di sini cuma walking doang, tidak ada are-nya. Sehingga walking nanti disebut dengan present participle. Kalau di sini ada present participle-nya tidak? Tidak ada. Karena apa? Karena ada are-nya. Sehingga kalimat ini adalah correct. Kenapa correct? Karena setiap kalimat dalam bahasa Inggris terdiri dari satu subjek dan one verb. Nice. Okay. Number 5. Let's read together. For her birthday, the child is getting a talking doll. Coba kita identifikasi bersama-sama. Kira-kira nomor 5 ini mana subjek dan mana verbnya? Yes. For her birthday, it's not subject. Good. Ya. For her birthday ini adalah sebuah object of preposition. Bagus sekali. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Karena di sini ada for. For di sini adalah sebagai object of preposition. Ya. Kita fokus ke kalimat ini saja, teman-teman. The child is getting a talking doll. Ya. Subjeknya yang mana? Betul, the child, ya. Subjeknya the child. Is getting. Is getting apakah present participle atau verb? Yes. Is getting adalah verb. How about talking doll? Talking doll adalah sebuah pelengkap, sebuah keterangan.
ya, menandakan sebuah boneka yang bisa berbicara seperti itu. Jadi a talking-nya ini adalah pelengkap atau keterangan dari si doll seperti itu ya. Jadi kalimat ini correct atau incorrect, teman-teman? Yes, ini adalah correct. Setelah kita tadi belajar present participle, now we are going to learn about the past participle. Ya, past participle juga bisa mengecoh teman-teman ketika sedang mengerjakan tes TOEFL. Apakah ini verb atau ini past participle? Ya, seperti itu. Sama persis dengan present participle sebelumnya. Oke, past participle. Read together. Past participle can cause confusion. Dapat memusingkan gitu ya, bisa memusingkan in the structure section of the TOEFL test because a past participle can be either an adjective atau sebagai verb. Sama persis seperti present participle, teman-teman. Kalau present participle dia sebagai adjective karena verb ing. Kalau past participle dia verb bertindak sebagai verb 2 ya, nggak ada verb ing-nya, dia ada verb 2 atau verb 3 seperti itu. Kita lihat perbedaannya di sini, teman-teman. Di nomor 1 2 3 4. Kita lihat nomor 1 dulu ya, teman-teman ya. Oke. Nomor 1. The family has purchased a television. Kira-kira kalimat ini benar tidak? Bahwasannya di sana ada verb-nya. Betul ya. Jadi kalimat ini, teman-teman, kita identifikasi dulu nih. Mana verb-nya? Subjeknya the family. Verbnya yang mana? Has purchased, ya, telah membeli. Oke, karena di sini ada has. Kalau di sini tidak ada has, baru dia menjadi past participle. Number 2, the poem was written by Paul. The poem was written. The poemnya subjek, kemudian was written. Was written-nya bertindak sebagai verb. Kenapa sebagai verb? Karena ada to be di depannya. Apa to be-nya? To be-nya adalah was. Betul sekali. Lalu kita lihat bedakan di nomor 3 dan 4, teman-teman. Di nomor 3 dan 4 nih. The television purchase, kalimatnya sama. Kalimatnya sama di nomor 1 dan 3. Kita fokus kalimat 1 dan 3. Apa yang kira-kira hilang di kalimat nomor 3? Bedakan dengan nomor 1. Yes, betul sekali. Nomor 3, the television purchase yesterday was expensive. Ya. Di sini the television adalah subjeknya. Purchase di sini, purchase-nya di sini adalah bukan verb, tapi bertindak sebagai present participle. Kenapa? Karena di sini sudah ada was-nya nih. Di sini was verb. Ya, beda ya dengan nomor 1 ya. Beda. Oke. Sekarang kita nomor 4. Samakan dengan nomor 2. Apa bedanya? Nomor 2, the poem was written by Paul. Kemudian nomor 4, the poem written by Paul appeared in the magazine. Ya. The poem di sini adalah subjeknya. Written adalah present participle, kemudian appeared. Padahal di sini sama-sama verb 2. Verb 3, maaf ya. Written itu verb 3. Write, wrote, and written. Written, appeared. Appeared ini bisa verb 3, bisa verb 2. Ya, karena dia sebagai regular verb. Ya, seperti itu. Di sini appeared. Di sini appeared di sini bertindak sebagai verb. Sehingga di sini kalimatnya benar tidak? Benar. Correct, di sini juga correct. Ya, seperti itu. Paham ya? Oke. Next. Untuk lebih memahami kembali, mari kita latihan ya. Bersama saya terus latihan aja ya, biar kita mengerti, memahami detail ya. Oke, kita lihat nomor 1. Kira-kira kalimatnya benar apa tidak? Let's read together. The money was offered by the client was not accepted. Ya, kira-kira dari kalimat ini bisa tidak teman-teman mengidentifikasi mana subjeknya, mana verbnya? Oke, mari kita sama-sama ya. The money ini adalah subjeknya. Was offered by the client was not accepted. Actually ya sebenarnya ini kalimatnya salah ini. Ya, harusnya ini was-nya hilang. Ya, was di sini harusnya hilang. Ya, oke. The money was offered by the client not accepted. Oke, di sini adalah verbnya, ya. Di sini verbnya, di sini present participle. So the sentence is correct. Number 2, the car list in the advertisement had already stalled. Kira-kira nomor 2 ini benar atau tidak kalimatnya? Oke, silakan diidentifikasi, belajar mengidentifikasi mana subjeknya, mana verbnya, apakah ada present participle atau tidak.
Oke. The car ini adalah subjek. Ya, teman-teman ya. How many subject? 1. The car, nggak ada S. Kemudian list in the advertisement had already stalled. Kira-kira yang mana subjeknya? Mana verbnya? Maaf, mana verbnya? Ya, verbnya adalah had. Di sini verb, had. Ya, had-nya. Kemudian, lalu list ini apa dong? List ini adalah present participle. Kenapa? Karena list ini sebelumnya tidak ada to be-nya, sehingga disebut present participle atau adjective dalam bentuk past, ya, seperti itu. Jadi kalimatnya correct, ya, karena dia ada subject dan ada verb-nya. Now we are going to number 3. Number 3, the chapter well taught by the professor in this morning will be on next week's exam. So number 3. Number 3, please identify which one the subject, which one the verb. Yes, the chapter. The chapter is subject. Were taught, ya, were taught ini adalah verb. Kenapa verb? Karena ada were di sini. Ada were. The chapter were by the professor in this morning will be on next week's exam. There is no present participle, ya. Oke. Correct ya, correct. Karena dia ada subject dan ada verbnya. Lalu kita ke nomor 4. The pizza is served. The pizza. Ini pizzanya subjek. Is served. Apakah dia present participle atau verb? Ya? Yes, betul sekali. Ini adalah verb. Karena kenapa? Karena ada is. Betul sekali. Karena ada is. Ya. Kalau tidak ada is, dia menjadi present participle. Hanya menjadi adjective atau present participle. Atau past participle. Karena di sini ada is, berarti dia sebagai verb. In this restaurant is the tastiest in the country, ya. Ini juga sebenarnya salah, isnya double nih, ya. Jadi dia incorrect kalimatnya. Kenapa incorrect, Pak? Karena di sini ada double verb. Sementara tidak ada conjunction-nya. Seperti yang saya sampaikan di awal-awal, kalau misalnya ada 2 kalimat, ada 2 verb, ada 2 subjek. Karena ada conjunction-nya. Di sini there is no conjunction. So there are 2 verb. Jadi salah. Number 5. Those suspected in the string of robberies were arrested by the police. Ya, by the police ya. Those suspected ini adalah subjeknya. Ya. In the string of robberies were arrested di sini. Arrest di sini verb. Kenapa? Karena ada were. Do you understand ya? Okay. Is there any present participle in the sentence? No. There is no present participle. So the sentence is correct. Karena ada subject dan ada verbnya. Betul sekali ya. Number 6. The course are listed on the second page of the brochure have several prerequisites. Ya. Number 6. Coba identifikasi lagi. Which one the subject? Yes, subjeknya adalah the course. How many course? Banyak ya, karena ada are list di sini. Ya, are list di sini adalah verb, di sini subject. Adakah di sini past participle-nya? Tidak ada ya, tidak ada past participle-nya. Sehingga di sini correct. Ngerti ya, gampang ya. Oke.